Halo guys, selamat datang di channel Alfian Oktavianto, channel yang berisi tentang tutorial-tutorial yang bisa membantu teman-teman semua. Nah, sebelum memasuki ke tutorialnya, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini, Alfian bakal membahas tutorial atau rumus dasar yang ada pada Microsoft Excel. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk rumus yang pertama adalah penjumlahan. Biasanya teman-teman di sini mengisikan angka manual seperti ini ya. Nah, ini agar lebih cepat. Di bagian kedua ini teman-teman bisa ketikkan rumus ini ya. Sama dengan kemudian klik yang ada angka satunya, kemudian plus 1, enter. Nah, ini akan otomatis terisi seperti ini ya. Kemudian langsung drag ke bawah jadi seperti ini. Kalau teman-teman di sini isikan 1, bawahnya akan mengikuti 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian ada cara lain juga. Di sini teman-teman bisa langsung ketik 2. Kemudian di blok kedua kolom ini ya, kedua baris ini, angka 1 dan 2. Kursornya diarahkan ke kanan bawah. Nah, sampai muncul tanda plus hitam. Kemudian drag ke bawah. Nah, otomatis akan terisi seperti ini. Rumus kedua adalah sum. Sum yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data. Pada tutorial ini, Alfian bakal menjumlahkan semua total nilai bahasa Indonesia ya. Jadi di sini menggunakan rumus sum, kurung buka, kemudian di blok nilai yang ingin ditotalkan ya. Kemudian kurung tutup, langsung klik enter. Nah, secara otomatis jumlah nilai bahasa Indonesia ini dijumlahkan menjadi seperti ini ya. Nah, untuk nilai matematika dan bahasa Inggris tidak perlu mengulangi rumus tadi. Teman-teman bisa langsung ke bagian kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, kemudian di drag ke samping ya seperti ini. Akan muncul jumlah dari nilai tersebut. Rumus ketiga adalah average atau menghitung rata-rata ya. Di sini teman-teman bisa langsung ketik sama dengan, kemudian average. Kemudian di blok nilai yang ingin dihitung rata-ratanya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, sama seperti tadi, langsung di drag ke bawah, secara otomatis semua nilai akan muncul rata-ratanya. Kemudian ini rata-rata ada 2. Rata-rata ada 2 di sini, kita menggunakan rumus round, yaitu rumus yang digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Nah, ini Alfian pingin belakangnya komanya ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi bisa kita menggunakan rumus ini sama dengan kemudian round terus kurung buka, kita klik bagian rata-rata ya, kemudian koma. Nah, setelah koma ini kita isikan berapa angka yang ingin ditampilkan ya, berapa angka belakang setelah koma yang ingin ditampilkan. Nah, Alfian ingin belakang komanya itu 2, kemudian kurung tutup, langsung enter. Nah, secara otomatis di belakang koma akan menjadi 2 digit sama ya. Kita drag ke bawah, secara otomatis semua akan berubah seperti ini. Nah, rumus selanjutnya adalah if. If itu untuk melakukan perbandingan sebuah data ya. Jadi nilai ini Alfian bakal menentukan lulus atau tidak lulusnya. Jadi menggunakan rumus if sama dengan kemudian if kurung buka. Nah, untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya, nilai yang Alfian jadikan patokan itu 80 ya. Jadi jika kurang dari sama dengan 80, sebelum if ini klik dulu ya bagian rata-rata ya. Kemudian kurang dari sama dengan 80, koma. Kita kasih keterangan remedi yang kurang dari 80 ya. Keterangan remedi. Terus kalau yang lebih dari 80 kita kasih keterangan lulus. Kemudian kurung tutup, langsung klik enter. Nah, secara otomatis akan muncul keterangan ya. Langsung kita drag semua. Nah, ini sesuai dengan rumus kita yang kurang dari 80, otomatis akan
terisi remedi. Sebaliknya kalau lebih dari 80 akan muncul tulisan lulus. Kemudian kita akan menghitung nilai tertinggi dan juga terendah menggunakan rumus ini ya. Untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Kemudian kita kurung buka, di blok data yang ingin dicari nilai tertingginya. Kurung tutup, klik enter. Nilai tertingginya adalah 85,33 di sini ya teman-teman. Kalau nilai terendahnya kebalikannya sama dengan kemudian min, kurung buka, di blok data yang ingin dicari nilai terendah, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Akan muncul nilai terendah. Nah, untuk rumus selanjutnya adalah di sini kita mau mencari berapa banyak baris yang sudah terisi angka ya. Menggunakan rumus konta. Kemudian kita blok di sini nih, biar tahu berapa baris yang sudah terisi nilai ya. Kemudian kurung tutup, klik enter. Di sini sudah ada 9 baris yang sudah terisi angka ya. Sudah terisi angka. Terus untuk nilai matematika dan bahasa Inggris langsung kita drag aja ya, sama seperti tadi. Kemudian untuk selanjutnya kebalikannya kita ingin mencari baris yang belum ada angkanya ya. Jadi kita menggunakan rumus count blank seperti tulisan ya, blank, kemudian kurung buka, kita blok yang ingin dicari datanya, kurung tutup, kemudian enter. Di sini ada 3 baris yang belum terisi angka ya, bisa di drag juga untuk matematika dan bahasa Inggris. Kemudian rumus selanjutnya untuk menentukan berapa jumlah siswa laki-laki dan juga perempuan, ini menggunakan rumus countif. Jadi pertama kita menghitung jumlah siswa laki-laki ya, sama dengan countif. Kemudian kita bisa drag di sini ya, di blok. Kemudian koma. Nah, kita cari yang laki-laki dulu, indeksnya adalah L. Kemudian kurung tutup, enter. Jadi di sini ada 7 siswa laki-laki. Untuk yang perempuannya sama, menggunakan rumus countif. Bisa di blok, dan koma, kita cari indeks P atau perempuan ya. Kurung tutup, kemudian enter. Ada 5 siswa perempuan. Untuk rumus selanjutnya adalah upper, seperti ini ya teman-teman. Nah, upper ini adalah rumus yang digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital semua. Ini upper, kemudian kita klik teksnya, kurung tutup, enter. Secara otomatis tulisan ini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian sebaliknya yaitu lower. Lower itu mengubah huruf menjadi huruf kecil semua ya. Kita blok, kurung tutup, kemudian enter. Nah, secara otomatis tulisannya menjadi huruf kecil semua. Nah, dan yang terakhir yaitu proper. Nah, proper itu adalah rumus yang digunakan untuk mengubah huruf pada awalan kata menjadi kapital. Kita blok, kurung tutup, kemudian enter. Nah, akan menjadi seperti ini ya, setiap awalan katanya menjadi huruf kapital ya teman-teman. Itu tadi beberapa rumus-rumus dasar yang terdapat pada Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.